The revolution of accommodation in the tourism industry. Tourism has been a major growth industry globally for over 5 decades. Factors underpinning this growth include the growth of improvements in transport, changing lifestyles and education, growth of improvements in accommodation, tourism infrastructure, and many more. It is clear that the tourist destination develops in a particular area at a particular time, and it directly and indirectly affects the shaping of the area through various tourism infrastructure. Have you ever wondered how accommodation has evolved from the past to present? In the past, we can only choose to stay in a hotel whenever we travel to a destination. However, today, there is a new option for you to choose from, which is Airbnb. Let us share with you the 5 facts about Airbnb that you may not be aware of. Fact number 1. It all started out of necessity and creativity. In 2008, the founders, Brian and Joe, were roommates who were a bit short on rent. There was a huge design conference going on in San Francisco, where they lived in. All the hotel rooms were booked. So, Brian and Joe started a website advertising an air mattress that conference goers could rent in their apartment. After getting completely deluged with offers, they realized that this kind of service had a huge demand, and Airbnb was born. France, the city of love, is the place with the most Airbnb listings, with a whopping 78,000 rentals registered on the platform. Next is the UK capital with 47,000 homes listed. New York follows closely behind with 46,000 listings. Interestingly, 6 out of 10 of the top Airbnb cities are in Europe. Fact number 3. Heart to heart. At its heart, Airbnb is about meeting new people and making connections. When the founders hosted guests that very first weekend during the conference in San Francisco, they cooked breakfast for their guests, toured them around the city, and made lasting friendships. Connections are really what Airbnb is all about. And lastly, fact number 4. Statistics. Whether you choose to stay in an apartment for a night, a castle for a week, or a villa for a month, Airbnb connects people to unique travel experiences at any price point in more than 65,000 cities and 191 countries. With world-class customer service and growing community of users, Airbnb is the easiest way for people to monetize their extra space and showcase it to an audience of millions. They have more than 200 million guests in total and more than 1,400 castles to be rented. Hotel, hostel, motel, homestay, guest house, dan villa. Hotel itu adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara profesional, mengikuti standarisasi internasional, lebih spesifiknya nasional.
Jadi mengikuti aturan di negara tertentu. Hotel, banyak kamar, banyaknya fasilitas, dan letak hotel itu sendiri. Jadi pengklasifikasian hotel ini bisa dibagi menjadi banyaknya bintang atau bintang 1 sampai dengan sekarang ada yang namanya bintang 6. Hostel ini biasanya disebut juga sebagai asrama. Intinya hostel ini adalah bentuk penginapan yang lebih murah dan lebih terjangkau daripada hotel, namun tidak memiliki fasilitas layaknya hotel. Untuk tipe kamarnya pun ada beberapa dan mereka juga memiliki tipe kamar berbentuk dormitory, seperti layaknya asrama. Penginapan ini ditujukan bagi tamu-tamu yang sedang di dalam perjalanan dan biasanya berkendara memakai mobil atau motor. Jadi kamar-kamar di motel ini itu biasanya dekat dengan tempat parkir. Homestay ini adalah rumah tinggal asri atau rumah tinggal biasa yang dimodifikasi atau di-arrange sedemikian rupa agar bisa disewakan kepada tamu. Jadi untuk homestay ini sendiri, biasanya si pemilik rumah itu tinggal di dekat atau satu atap dengan homestay miliknya. Nah, kelebihannya adalah kalian bisa tinggal lebih dekat dengan pemilik, tahu kesehariannya, tahu gimana budayanya, dan biasanya fasilitas yang ditawarkan oleh homestay ini pun menyerupai rumah seperti adanya dapur. Jadi lebih nyaman untuk dipakai tinggal dalam periode waktu yang lebih lama. Guest house ini tidak memiliki manajemen seperti layaknya hotel dan tidak distandarisasi seperti layaknya hotel. Dengan kata lain, guest house ini diurus oleh perseorangan atau pemiliknya sendiri. Bukan berarti tinggal dekat dengan pemilik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, skala dari guest house ini adalah lebih kecil dari standarisasi hotel pada umumnya. Jadi kalau misalnya hotel bintang 1 itu dia memiliki minimal kamar 20 baru bisa disebut sebagai hotel, guest house ini biasanya memiliki kamar kurang dari 20. Makanya dia tidak bisa mencapai standarisasi hotel walaupun dia memiliki fasilitas yang mirip dengan hotel. Oke, jadi untuk tipe villa ini sendiri biasanya digunakan untuk penginapan yang menawarkan privasi kepada tamunya. Dengan kata lain, tidak ada tamu yang bisa menginap ketika kalian menyewa satu area villa tersebut. Biasanya di satu kawasan villa itu memiliki satu akses untuk keluar dan masuk yang memisahkan dia dengan villa-villa yang lainnya. Tipe kamar villa ini juga biasanya memiliki living room pribadi dan kolam renang pribadi. Nah, lokasi letak villa ini juga biasanya memilih lokasi yang agak lebih sunyi dan menawarkan tinggal yang lebih private dan tenang. Resort adalah penginapan yang dibangun pada tempat dengan pemandangan alam yang indah. Misalnya saja pinggir pantai atau pegunungan. Penginapannya pun juga menyuguhkan nuansa yang rekreatif. Berbagai sarana seperti kolam renang, taman bermain, hingga pusat perbelanjaan pun ada dalam resort. Hal itu disediakan agar para pengunjung termotivasi melakukan berbagai hal seru baik di dalam maupun luar ruangan. Dalam segi arsitektur, biasanya resort lebih menonjolkan sisi seni dan tradisional.
memberikan pelbagai pilihan konsep penginapan seperti kontena, kulvert dan kemah yang mampu menempatkan 56 pengunjung pada satu masa. Bagi yang inginkan sedikit privasi, anda boleh memilih untuk menginap di 7 buah kontena dan 10 kulvert yang dihias indah seperti hotel bertaraf 5 bintang. Untuk pengunjung yang inginkan percutian ala perkemahan, Nafas Cube tidak akan menghampakan anda. Bertemakan glamour camping atau glamping, 10 kemah lengkap dengan perabot pasti memuaskan hati tetamunya. Berbeza dengan resort-resort lain, Nafas Cube ini bakal menjanjikan percutian berkonsep agro pelancongan kepada setiap pengunjungnya. Selain berpeluang merasai ketenangan sekitarnya, tetamu juga boleh melihat beberapa lokasi menarik yang berada berdekatan lokasi resort ini, antaranya laman pertanian dan ternakan serta rumah negeri. Untuk kaki pancing pula, terdapat kolam ikan yang disediakan khusus bagi tujuan itu. Menurut pengurus bahagian hal ehwal korporat Nafas, Eddie Azman Nawi, walaupun dibina menggunakan barang-barang terpakai, namun keselesaan pelanggan tetap menjadi keutamaan. Untuk tempahan, bagi mana-mana yang berminat untuk membuat tempahan, bolehlah menghubungi Nafas. So, kita sediakan fasiliti juga. Di sini kita ada surau, kita ada tandas beserta bilik mandi, kita ada mini bar cafe dan juga kita ada mat lah, kita panggil cubic. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula semalam diyakini berupaya menggerakkan semula sektor pelancongan dalam negara apabila orang ramai mengambil peluang untuk bercuti ataupun pulang ke kampung masing-masing. Perkara ini sekaligus dapat membantu industri pelancongan menjana semula pendapatan yang terjejas berikutan penularan COVID-19. Boleh dianggarkan lebih 90% sektor perhotelan seluruh negara terjejas berikutan keputusan kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Dari hotel bajet sehingga 5 bintang, semuanya mengalami nasib sama, lebih-lebih lagi apabila pintu masuk negara ditutup untuk kemasukan pelancong asing.
Menurut pengarah penginapan Hotel Four Seasons Kuala Lumpur, pihaknya amat bersyukur kerana PKP telah masuk fasa pemulihan yang sekaligus membolehkan sektor pelancongan kembali bernafas. Katanya, walaupun terpaksa akur dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN, namun pihaknya tetap menyokong penuh terutama membabitkan penjarakan sosial. Selain itu, walaupun terpaksa mengurangkan kehadiran tetamu sebanyak 40%, namun beliau berharap sokongan orang ramai akan dapat membantu memulihkan ekonomi sektor perhotelan. Malah ada juga yang membatalkan tempahan di saat akhir kerana bimbang akan keselamatan mereka. Dari segi saya punya customer walk-in, so sangat-sangat kurang dalam masa 2-3 minggu ni lah, start daripada virus yang dah terukkan keadaan ni, macam tu. So kalau macam saya punya dari segi booking online pun semakin kurang dan dah tak macam biasa dah sekarang. Lagi-lagi kalau time weekend, Jumaat, Sabtu tu memang drop sangat booking tu. Kata Razmi, Langkawi kehilangan potensi antara 40 hingga 60% hasil dari sektor pelancongan susulan pembatalan tempahan penginapan dan pakej pelancongan yang dilakukan pelancong terutamanya dari China dan rakyat tempatan. Pembatalan yang dilakukan saat-saat akhir pada Januari lalu dijangka berlarutan hingga April nanti. Kata Razmi lagi, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Lim Guan Eng bagi meminta penangguhan bayaran balik pinjaman pihak penggiat industri, terutamanya yang terkesan dengan isu kesihatan global COVID-19. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat lalu, majoriti pengusaha hotel terpaksa menutup sementara operasi mereka kerana tiada pengunjung. Namun, keputusan kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan untuk beroperasi semula memberi kelegaan kepada pihak pelancongan dan ini merupakan peluang kepada pihak industri perhotelan untuk menjana semula pendapatan meskipun terpaksa mematuhi norma baharu. Sebanyak 20% daripada 1,200 buah hotel di bawah Persatuan Perhotelan Malaysia MAH berdepan tindakan menutup operasi sepenuhnya atau menangguhkan dalam tempoh 6 bulan susulan pandemik COVID-19. Dalam satu temu bual bersama Esra Awani semalam, Presiden Persatuan Perhotelan Malaysia MAH Halim Merikan berkata, tindakan yang diambil itu telah menjejaskan 6,000 kaki tangan industri terbabit yang terpaksa diberhentikan kerja atau mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh tertentu. Dan apabila kita bercerita mengenai industri perhotelan ini, tidak mereka antara terkesan paling teruk. Sukar untuk kita mencarikan jalan keluar bagi industri perhotelan. Dengan angka bahawa mengatakan bahawa 6,000 pekerja hotel bakal diberhentikan kerana pandemik COVID-19, saya kira angka itu lebih tinggi kalau kita libatkan juga dengan industri perhotelan yang bersifat kecil dan sederhana, IKS dan juga berada di kawasan-kawasan pelancongan tertentu. Pada pandangan doktor, apa game plan yang kita perlu lakukan untuk menyelamatkan situasi dan juga menyelamatkan mereka yang terpaksa berhadapan dengan masa depan yang agak gelap? Okey, terima kasih. Ini satu berita yang bukanlah mengejutkan kalau kita lihat, because kalau kita dalam beberapa bulan kebelakangan ini sejak adanya penularan COVID dan juga langkah MCOC ataupun arahan kawalan pergerakan yang bersyarat ini, kita memang mendengar bagaimana adanya usaha untuk memberhentikan pekerja. Tapi kerajaan telah pun melancarkan 3 pakej rancangan dan ketiga-tiga pakej ini memang memberi perhatian terhadap satu, isi rumah, kedua ialah pekerja yang bekerja di IKS. Tapi tadi ada disebut tentang temu bual dengan Malaysia perhotelan, industri perhotelan ini, pengurusinya mengatakan besar kemungkinan ada sekitar 6,000. Seperti yang dikatakan tadi, jumlah ini mungkin, kata orang dalam bahasa Inggeris, it's just the tip of the iceberg. Maksudnya kalau kita hanya mengambil hotel yang besar, ini lebih sukar lagi kalau kita ambil lagi jumlah yang kecil-kecilan yang menggunakan hotel yang bersaiz mungkin 1 bintang ke bawah. Kalau ada 1 bintang ke bawah, biasanya 1 bintang itu lagi saya rasa memang mereka tidak dapat beroperasi. Jadi bagi saya,
memang pakej rancangan ini hanya sesuatu yang bersifat sementara. Dan kita sudah ada pun 3 pakej rancangan. Dan saya antara individu yang merasakan kerajaan perlu membantu untuk satu lagi pakej rancangan, membantu khususnya industri ataupun sektor-sektor yang betul-betul terkesan. Salah satunya ialah of course industri pelancongan dan juga perkhidmatan dalam industri makanan ni mereka dah boleh balik. Tetapi dalam services termasuk hiburan, termasuk bersifat logistik, bersifat services ni, memang satu bentuk pakej rancangan perlu diperkenalkan. Cuma saya tak tahu nilainya, mungkin tak berapa sebesar yang dulu, tetapi dia bersifat sasaran kepada sektor-sektor yang betul-betul terjejas, dan yang terjejas kami ketika ini industri pelancongan yang besar, dan sub industrinya of course hotel. Jadi bagi saya amat mengharapkan akan segera kerana iklim yang baiklah lepas hari raya ni. Satu lagi yang perlu difikirkan, macam sektor-sektor yang terjejas ni, mungkin mereka tidak perlu memberhentikan pekerjanya dulu. Memang mereka terpaksa menangguhkan, sebab kalau kita lihat kalau macam di negara di Eropah, satu langkah yang dilakukan khususnya di kalangan negara European Union, apa yang mereka melakukan ialah mereka membuat satu perjanjian antara mereka sendiri. Memang mereka tidak membuka seluas-luasnya kepada pelancong daripada dunia, tetapi industri dalam contoh di Malaysia kita galakkan domestic tourism. Waktu inilah waktu yang terbaik, seperti diskaun yang terbaik. Memang kita tidak akan membuka seluasnya dalam masa yang terdekat, dan pada masa yang sama juga mungkin bersama negara-negara ASEAN yang lain, sebab negara ASEAN juga terjejas, jadi kita reciprocal, maknanya kita bekerjasama, kita saling membantu. Selain daripada itu, saya rasa memang hotel terpaksa memikirkan satu langkah yang really di luar kotak, dan saya rasa macam mana sekalipun kerajaan perlu campur tangan dalam urusan ini. Itu pandangan saya. Several of you have asked us recently what we are doing with the COVID-19 crisis. The short answer, a lot. We'll break it down for you in 3 main areas where we made the most adjustments. Number 1, safety. The safety and security of our guests and our employees has always been at our top priority. With this recent health crisis, we've taken additional measures to protect everyone who works or stays in our hotel. We have installed a sneeze guard at the front desk, promoting a 6-foot social distance policy, reminding our staff and guests on how to properly wash their hands, providing hand sanitizer, providing a grab-and-go breakfast, providing masks and gloves for staff members, moving toward a non-contact daily housekeeping method for our stayover guests by providing clean linens, trash pickup, and supply replenishment without entering the room. When possible, we don't enter a room to clean it until 72 hours after our guests check out. Number 2, cleaning. Okay, we're always a super clean hotel, but we have been doing a thorough and focused sanitation process as recommended by the CDC. We are sanitizing every surface we can multiple times each day, such as door handles, key cards, our business center, luggage carts, our suite shop, stairwells, the elevator. We also are taking great care to continue to disinfect and sanitize additional areas in our guest rooms, such as light switches, remote controls, all hard surfaces. When necessary, we've also begun using an ozone machine which can help eliminate germs and bacteria in our guest rooms.
Our laundry is being handled carefully in linen carts and not in laundry chutes. Number 3, service. Service is something we've always taken pride in, as evidenced by our superior rating on TripAdvisor.com, our numerous brand awards, our recognition among Denton's best hotels. However, just because we're doing things differently right now doesn't mean we're sacrificing on service. In fact, while our lounge is still closed, we're offering beer and wine for the guests to take back to their room. We're working with our local restaurants to deliver food directly to the front desk for our guests. We just recently added or replaced 15 internet access points to provide even stronger Wi-Fi coverage throughout the entire hotel. We're in the process of doubling our bandwidth to allow everyone to binge watch their favorite shows. We're working on new television solutions that we can't wait to share more information about. Why are we doing all this? Because we care. We care not only just about our guests and our employees, we care about this great community of ours. We care about our true heroes that are working so hard to keep all of us safe, like our healthcare and essential workers that don't get a choice to just stay home. We want to be a place that you can depend on to take the greatest care of you when you need it most.